Saya lanjutkan ya. Jadi nanti kita akan mencoba membahas satu persatu jenis pergerakan ini, dynamic motion-nya. Kita akan mulai dari kasus yang paling sederhana, yaitu undamped, di mana dampingnya tidak dipertimbangkan, dan free vibration. Ini kasus yang paling sederhana. Sehingga persamaan getarannya itu akan berubah menjadi m double dot tambah KU sama dengan 0. Ini dia kasus di mana damping diabaikan dan dia adalah getaran bebas setelah gaya yang menyebabkan getaran itu ditiadakan. Ini yang akan kita bahas dalam contoh soal berikut ini. Katakan kita memiliki sebuah jembatan seperti terlihat di gambar ini. Jembatan itu ada dua pilar yang menopang jembatannya, pilar yang pertama, pilar yang kedua, yang jaraknya antar pilar itu 38 meter, dan potongan masing-masing pilar seperti terlihat di sini. Satu pilar itu ada 3 kolom, ya, yang tingginya 7,6 meter, dan masing-masing kolom ini perletakannya kita asumsikan sebagai jepit. Nah, ke arah memanjangnya terlihat seperti gambar di sini. Jadi ada dua kolom yang berkontribusi, dua pilar sebenarnya yang berkontribusi pada kekakuannya. Dan masing-masing pilar ada 3, berarti sebenarnya ada 6 kolom total yang akan berkontribusi kepada kekakuan jembatan ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana persamaan gerak, equation of motion dari jembatan ini kalau dia bergetar atau dia sengaja digetarkan baik karena force vibration atau karena gempa dan kemudian dia bergetar bebas setelahnya, itu persamaan getarannya bagaimana? Tentunya ada dua kemungkinan. Dia bisa bergetar ke arah transverse seperti begini, bisa juga dia bergetar ke arah longitudinalnya seperti demikian, searah dengan panjang jembatan. Nah, di sini disebutkan beberapa informasi. Jadi lantai jembatan ini sudah diberikan informasi luasannya itu 11,5 meter persegi, sepanjang 38 kali 3 meter, ya, ada 3 bentangan seperti terlihat di gambar ini. Nah, kemudian dia terbuat dari beton, di mana kita ketahui unit weight-nya atau berat jenis beton itu 2400 kg per meter kubik. Dan modulus elastisitasnya beton 21.100 MPa. Momen inersia kedua arah, baik arah transverse maupun arah longitudinal itu sama. Sehingga dengan demikian nanti persamaan getarannya itu baik di arah transfer ataupun longitudinal akan sama nilainya, sehingga kita cukup menghitung satu saja. Oke, nah tahapan yang mau kita hitung adalah kita akan mencoba menghitung masanya. Itu nanti yang akan ada di depan U dot double dot, dan juga kita akan menghitung K-nya, itu yang akan ada di depan U. Dan inilah bentuk persamaan getaran untuk damping tidak ada dan getaran bebas. Nah, ayo kita sekarang menghitung nilai M-nya. Kalau M adalah, kalau kita bisa mengetahui berapa beratnya, kita akan bagikan dengan gravitasi. Nah, beratnya akan diambil dari lantai jembatan saja, sementara kolom-kolomnya dan baloknya dianggap tidak memiliki berat. Nah, kalau demikian, kalau kita udah tahu luasan potongan dari lantai jembatan ini, kita kalikan dengan panjangnya, kita akan dapat beratnya. Jadi di sini kita akan mendapatkan A dikalikan panjangnya, ya. Ini menjadi volume dan dikalikan dengan berat jenis dari beton itu sendiri. Jadi 11,5 kali panjangnya 38 kali 3 buah, ya, kali 2400 kg per meter kubik. Itulah W-nya.
Kemudian nanti kita bagi dengan gravitasi, nilainya 9,81 meter per detik kuadrat. Ya, nilai W-nya kita ambil dari perhitungan yang ini. Itu masanya. Masanya cukup gampang diperoleh dengan menghitung W-nya. Kemudian K-nya. Nah, K-nya berapa sih? K itu akan dihitung kalau dia ini jepit dan ini jepit. Ya, di diskusi sebelumnya itu 12 EI per H pangkat 3, di mana H itu ada tinggi dari kolomnya, dalam hal ini 7,6 meter. Dan kita punya 6 kolom total yang berkontribusi kepada kekakuannya, sehingga ini kita kalikan dengan 6. Nah, modulus elastisitasnya sudah diberikan 21.100 MPa dan inersianya 0,1122 meter pangkat 4. Dengan hati-hati dengan satuannya, ini akan memerlukan konversi satuan supaya hasilnya benar. Jadi 6 kali 12 kali 21.100 ini Newton per meter persegi, milimeter persegi. Jadi I-nya kalau mau dikonvert ke milimeter persegi 0,1122 kali 1000, ini pangkat 4 karena ke milimeter, terus dibagikan dengan tingginya 7,6 kali 1000 kalau dalam milimeter pangkat 3. Oke, jadi itu cara mendapatkannya. Kalau nanti kalian lakukan perhitungan akan dapat nilai masanya itu seperti terlihat di sini, 320,734. Saya membuat dalam satuan ton detik kuadrat per meter, itu massa dari jembatan ini, dan kekakuannya 38,83 ton per meter. Dalam hal ini C-nya 0, tidak diperhitungkan, sehingga equation of motion yang untuk free vibration in longitudinal direction maupun transfer direction itu akan sama juga, nilainya adalah seperti terlihat di sini. Tinggal kita menginputkan saja massa dan kekakuan yang sudah kita peroleh. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, cara menuliskan persamaan getarannya. Nanti ke depannya kita akan coba menyelesaikan persamaan ini dan mendapatkan parameter-parameter yang berguna untuk bisa mengamati sebuah getaran free vibration. Sebelum itu, kita akan melihat satu contoh lagi. Ini adalah sebuah rangka atap yang di ujung-ujung pojok-pojoknya ada kolom. Ya, di situ, dan di bagian yang arah memanjangnya atau arah yang sini, arah melintangnya ini, ada bracing seperti begini. Ya. Dan itulah yang berkontribusi kepada kekakuannya juga. Sementara di arah yang 30 kaki itu tidak ada. Nah, ini kita akan menggunakan moment frame. Jadi moment frame itu maksudnya sambungannya kaku di arah north and south. Kalau ini arah north, ya berarti ini di sini ini sambungannya sambungan kaku gitu. Sementara di arah yang east westnya, arah sininya itu menggunakan bracing seperti begini. Ya, ini arah east dan west. Ya, dia menggunakan satu diameter rods. Nah, dianggap bahwa berat rangka atap ini secara berat perluasannya itu 30 lb per feet square, dan diketahui modulus elastisitas baja yang digunakan adalah 29.000 KSI. Nah, dengan ini kita akan menghitung berapa sih pergerakan equation of motion-nya baik di arah X dan di arah Y. Jadi ini kita akan menganggapnya sebuah dua sistem yang berbeda, pergerakan di arah X dan pergerakan di arah Y. Jadi tetap sebagai single degree of freedom, karena ketika kita meninjau di arah X,
getaran atau perpindahan utamanya hanya ada di arah X, sementara di arah Y tidak ada atau bisa diabaikan. Demikian sebaliknya ketika di arah Y, Y yang lebih dominan di arah X bisa diabaikan. Jadi dengan cara yang sama seperti tadi, kita perlu melakukan perhitungan masanya dengan mendapatkan nilai-nilai yang sudah disebutkan di sebelumnya. Itu dia mendapatkan masanya sebesar ini, dan kekakuan di arah north-south itu didapat dari 4 kolom ini yang memikulnya, dan di arah east dan west ini kolom ya, dan ini dari bracing yang bekerjanya, bracing yang bekerja, dan diabaikan dampingnya, sehingga persamaan equation of motionnya di arah north south itu seperti terlihat di sini, dan di arah west ini north south east west, ini sebenarnya east west itu seperti terlihat di sini cara mendapatkannya. Ya, saya akan coba tanyakan kalian dari mana angka-angka ini. Coba silakan didiskusikan atau dicoba dicari dari mana angka tersebut dengan menggunakan prinsip yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, nah sedikit saya tambahkan bagaimana persamaan getaran kalau yang terjadi adalah bukan gaya yang bekerja di atas seperti sebelumnya, tapi adalah getaran akibat gempa yang merupakan getaran di pondasinya. Nah, untuk kita bisa mengerjakannya, jadi sebenarnya ketika gempa itu bergetar, bagian bawahnya itu berpindah sejauh UG, bagian atasnya ini akan juga ada tambahan U, ya, pergetaran relatif antara dasar dan lantai di atasnya. Sehingga totalnya pergerakan itu adalah pergerakan yang ada di buminya ditambahkan dengan pergerakan relatif antara lantai, gitu. Sehingga kalau kita susun persamaannya, itu mengibaratkan bahwa pergerakan yang ada di dasarnya itu sama dengan kalau kita anggap dia perletakan yang diam, tapi diletakkan gaya di atasnya yang besarnya adalah massa dari benda tersebut dikalikan pergerakan yang ada di tanahnya. Itu bisa dilakukan sebagai pendekatan. Jadi kalau ini efek dinamik, yang sebelah kiri ini adalah statisnya. Nah, jadi dengan perkataan lain, kalau kita memperhitungkan gempa, itu sama artinya kita seperti memberikan gaya kepada strukturnya yang besarnya efektif force adalah massa dikalikan dengan ground acceleration, yang tentunya arahnya berlawanan dengan akselerasi, tanda negatif. Sehingga nanti akan ada muncul persamaan seperti begini untuk gerakan yang ada di gempa, yaitu P efektifnya ini biasanya ini PT, sekarang adalah P efektif yang besarnya adalah M dikali percepatan akibat gempanya, percepatan gempanya, kira-kira begitu. Itu sedikit yang membedakan persamaan getaran yang diakibatkan oleh gaya luar dan diakibatkan oleh gempa. Demikian kiranya sedikit pengantar tentang equation of motion. Selanjutnya nanti diskusi kita selanjutnya adalah kita mencoba menyelesaikan persamaan tersebut dan mendapatkan parameter-parameter yang berguna untuk memahami getaran bebas sebuah single degree of freedom. Terima kasih buat perhatiannya, mudah-mudahan bisa dipahami.